selamat datang di video kami tentang hak asasi manusia. Tapi santai aja, ini bukan kelas teori yang bikin ngantuk. Kita bakal bahas hak asasi manusia dengan jelas, fun, tapi tetap serius. Oh iya, karena topik ini penting banget, kenalin kami dari kelompok 6, konsep hak asasi manusia dengan dosen mata kuliah, Dr. Malaysia Effendi SAMH. Yuk kita mulai perjalanan mengenal hak asasi manusia, versi ringan tapi tetap dalam. Zal. Iya, Sebenarnya apa sih hak asasi manusia itu? hak asasi manusia adalah hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia sejak mereka lahir, tidak memandang status mereka mayoritas, minoritas, anak raja, atau siapapun. Jadi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat universal, tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Bayangin nih teman-teman semuanya, kalau misalnya tidak ada hak asasi manusia, pasti banyaknya kasus bullying, pembatasan sekolah. Jadi, hak asasi manusia hanya bisa diberhentikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia bukan cuma urusan Indonesia, tapi juga urusan dunia. Maka pada tahun 1948, lahirlah DUHAP, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu ada ICCPR, Hak Sipil dan Politik, dan ICESCR, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Indonesia tergabung dalam perjanjian-perjanjian ini. HAM itu kayak bahasa universal karena menyatukan negara-negara di dunia. Ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Universal, berlaku untuk semua orang di dunia. 2. Inherent, artinya melekat dari diri manusia sejak lahir sebagai kodrat. 3. Tidak bisa dicabut, artinya tidak ada seorang pun yang bisa mengambil atau merampas hak orang lain. 4. Tidak dapat dibagi-bagi, artinya semua hak itu penting. Kenapa sih HAM itu penting bagi kita? Karena HAM adalah benteng agar kita bisa hidup manusiawi. Tanpa HAM, orang-orang bisa ditangkap cuma karena berbeda pendapat, dilarang kuliah, atau dipaksa ikut agama tertentu. HAM memastikan negara nggak bertindak semena-mena kepada kita. Itulah jaminan supaya kita bisa hidup bebas, tetapi tetap adil. Indonesia serius sekali soal HAM. Di Undang-Undang Dasar 1945 terdapat satu bab khusus yang membahas tentang hak asasi manusia, yaitu pada bab 10A dari pasal 28A sampai 28J yang berisikan tentang diantaranya hak untuk hidup, hak berpendapat, hak beragama, sampai hak untuk memperoleh pendidikan. Tapi ada pasal 28J yang mengatakan bahwa hak kita berhenti ketika hak orang lain dimulai. Maksudnya, hak asasi manusia bukan kebebasan tanpa batas. Kita juga harus memperhatikan dan menghargai hak-hak orang lain. Jangan egois ya. Komisi Penyelidik PBB telah menyatakan Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. PBB menilai Israel telah memenuhi 4 dari 5 kriteria tindakan yang dikategorikan hukum internasional sebagai genosida. Keempat kriteria tersebut mencakup pembunuhan sejumlah anggota sebuah kelompok, menyebabkan penderitaan fisik serta mental secara serius, sengaja menciptakan kondisi yang bisa menghancurkan kelompok tersebut, dan mencegah kelahiran. Komisi Penyelidik PBB juga mengutip pernyataan dari sejumlah pemimpin Israel dan menjabarkan pola militer yang mereka lakukan di Gaza untuk membuktikan genosida di Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel tak terima dan menyangkal laporan tersebut dengan menyebutnya penyimpangan dan palsu. Pembunuhan Afan Kurniawan terjadi pada saat unjuk rasa di sekitar gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2025. Dengan cara ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis milik Brimob Kepolisian Daerah Metro Jaya. Peristiwa ini memicu unjuk rasa yang lebih besar di berbagai tempat di Indonesia, sekaligus mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Beberapa saksi mata menyebut bahwa Afan ditabrak dan dilindas setelah jatuh akibat terpeleset saat berusaha menyeberangi jalan untuk menghindari situasi ricuh saat sebuah kendaraan taktis milik Brimob melintas di jalan yang sama.
Dari video yang beredar di media sosial, kendaraan taktis lapis baja tersebut terlihat sempat berhenti setelah menabrak Afan. Tetapi setelah dikerumuni oleh massa yang berusaha memukuli dan melempari mobil tersebut, mobil tetap melaju dan menyeret Afan beberapa meter dan melindas tubuhnya. Ia segera dibawa menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan luka serius, tetapi upaya penyelamatan medis tidak berhasil. Ia dinyatakan meninggal dunia beberapa saat kemudian. Landasan hukum untuk mengadili genosida Israel terhadap Palestina dapat ditemukan di kerangka hukum internasional, seperti Statuta Roma 1998, yang mendefinisikan genosida sebagai pembantaian kelompok, ras, etnik, serta agama. Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mendapatkan kewenangan untuk mengadili Israel terhadap genosidanya berdasarkan Statuta Roma 1998. Dasar hukum Afan Kurniawan bersifat multisektoral, di mana ada dasar hukum pidana, perdata, etika, dan juga HAM. Dalam hukum pidana, ada pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian, dan pasal 338 KUHP tentang kematian menjadi landasan penyidikan. Sementara di bidang perdata, ada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum menjadi dasar gugatan ganti rugi keluarga korban terhadap negara. Secara internal, Polri menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan untuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Nah, kita sebagai mahasiswa hukum juga punya peran yang penting. Nggak cuma ngerti sama pasal-pasal, tapi kita juga harus paham dan peka sama isu-isu kemanusiaan. Karena hukum tanpa kemanusiaan itu kayak kalimat mati yang nggak ada arti. Nah, tugas kita sekarang itu, kita harus berani untuk menolak lupa, melawan apatis, dan yang paling penting, kita berani untuk speak up ketika ada ketidakadilan di sekitar kita. Dengan begitu, kita ikut serta dalam menjaga hukum agar terus berpihak pada kebenaran dan keadilan. Oke, jadi itu semua adalah penjelasan tentang HAM yang ringan tapi tetap dalam. Intinya, HAM adalah hak dasar bagi semua orang yang dijamin konstitusi dan yang diterapkan oleh undang-undang. Tetapi masih penuh dengan tantangan. Tugas kita dalam menjaga HAM yaitu dengan dimulai dari hal kecil di sekitar kita. Contohnya seperti menghargai hak orang lain, menolak diskriminasi, dan berani berbicara soal keadilan. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.